Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Intan Fauzia dari jurusan Sistem Informasi dengan NIM 0552279962. Di sini saya membuat video ini untuk melengkapi tugas pertama saya. Jadi ada sebuah contoh kasus, sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Jadi pasien-pasien tersebut harus mendaftar terlebih dahulu pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Ini untuk tugas pertamanya. Jadi saya switch dulu ke oke. Jadi pertama-tama di sini saya menggunakan aplikasi YED. Di sini kita harus mengetahui dulu entitas dari kasus tersebut. Yang dimana entitas tersebut ada 3, yaitu dokter, pasien, dan administrator. Jadi kita buat dulu di sebelah sini. Entitas itu menggunakan yang ini. Di sini kita buat dulu entitas administrator. Selanjutnya kita masukin atribut-atributnya, yang dimana atribut ini ada primary key-nya. Kita taruh sebelah sini dulu primary key-nya, sama ada atribut-atribut lainnya. Ini di sini juga. Oke, di sini kita masukin ID admin. Yang kedua ada waktu jaga, waktu underscore jaga. Terus yang ketiga ada nama adminnya. Oke, setelah ini selesai semua, kita hubungkan menggunakan relasi. Oke, ini udah membuat entitas dari administrator. Selanjutnya kan ada pasien, dokter, sama administrator. Kita buat yang bagian pasien. Pasien kita taruh sini. Ini kita ambil dulu entitasnya. Sama halnya dengan administrator, di dalam entitas pasien itu juga ada primary key-nya. Kita masukin terlebih dahulu. Untuk primary key-nya kita menggunakan ID pasien. Lalu di sini ada nama pasien. Di sini ada jenis kelamin pasien. Terus yang terakhir ada nomor handphone. Sama seperti administrator, kita hubungin dari entitas ke atribut terlebih dahulu. Oke, terus kita lanjut ke yang ketiga terakhir, yaitu entitas dari dokter. Sama seperti yang lain, di sini juga ada beberapa atribut primary key sama atribut lainnya yang
mendukung, kita masukin dulu. Oke, yang di sini kita masukin langsung dokter. Ini ID dokter, nama dokter, sama halnya seperti administrator dan pasien, kita hubungkan menggunakan relasi. Oke, 3 entitas sudah dibuat. Selanjutnya kita membuat relasi dari ketiga entitas tersebut. Karena dengan adanya relasi bisa mengaitkan entitas satu sama yang lain. Kita di sini buat dulu relasi dari administrator ke pasien, yang dimana itu relasi yang mereka harus lalui adalah mendaftar. Jadi pasien kita tulis mendaftar di sini. Yang dimana pasien itu harus mendaftar ke administrator, atau administrator itu sudah mempunyai data pasien dari dia mendaftar. Nah, dari mendaftar ini kita ambil, tapi yang ini kurang efisien, jadi kita mungkin akan tambahkan eh, entitas pendukung. Ini kita boleh geser terlebih dahulu. Kita ambil entitas di sini. Entitas di sini kita akan tuliskan daftar, yang dimana di dalam daftar itu ada sama primary key dan atribut lainnya. Dari primary key kita tulis di sini ID daftar, lalu ID admin, dan ID pasien. Jadi cara kerjanya itu kita lihat dari pasien, yang dimana pasien itu melakukan pendaftaran, kita akan membuat relasi di sebelah sini. Ini kita tulis melakukan pendaftaran, yang dimana nanti rekapan pasiennya itu ada di ID pasien. Dan dari daftar, administrator akan melayani pendaftarannya tersebut. Dari melayani, daftar akan mendapatkan ID admin, yang dimana di sini direkap. Kita buat ini one to many. Jadi kita ambil dari oke, seperti ini. Oh ya, kita pakai ini dulu. Nah, dari daftar many to one. Jadi kita buat pakai ini many to one, dan dari melakukan itu menggunakan terus ini ke one to many. Seperti ini. Setelah admin melayani pasien, admin akan memberikan data tersebut ke dokter. Tapi kita membutuhkan entitas pendukung lainnya. Kita tulis di sebelah sini. Yang dimana isinya itu dokter admin. Dan dokter admin juga memiliki primary key dan beserta atribut lainnya. Ini kita taruh dulu. Oke. Sama halnya seperti daftar,
Di sini kita tulis dulu dokter admin. Di sini kita tulis ID data sebagai primary key-nya. Kita ambil di sini ID admin. Dan di sini karena kita mau menghubungkan ke dokter, kita menggunakan ID dokter. Sudah seperti ini, kita hubungkan satu sama lain. Oke, nah karena ini ada relasinya atau ada cara kerjanya, jadi pada di administrator itu akan memberikan data kepada admin. Kita akan taruh relation di sebelah sini. Lalu pada dokter admin itu untuk menuju dokter, dokter admin akan menyimpan datanya yang dimana sudah terekam di ID dokter. Di sini kita menggunakan relation juga di sebelah sini. Oke, kita buat dulu. Kita namakan dulu di sini memberikan data. Lalu di sini menyimpan data. Setelah itu kita menggunakan one to many seperti yang tadi. Di sebelah sini sama di sebelah sini. Oke. Sudah selesai di bagian dokter ke admin, ya di mana administrator ke dokter. Dan selanjutnya, bagaimana caranya untuk dokter bisa sampai ke pasien, yang dimana kita juga membutuhkan entitas pendukung lainnya. Kita tulis dulu di sebelah sini, kita masukkan entitas baru. Dan di entitas ini ada beberapa atribut yang mendukung. Di sini kita masukkan primary key-nya, tentunya ada. Oke, kita masukin dulu atributnya, kita namakan ID. Untuk primary key-nya, sorry. Terus ada ID dokter. Ada ID pasien. Terus ada waktu periksa. Dan di sini kita bisa masukkan resep dokternya. Oke. Jadi bagaimana cara dokter bisa... Oh ini, sorry. Ini kita masukin pasien dokter. Jadi di sini kita membacanya dokter bla 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 pasien, yang dimana dokter harus memeriksa pasien dan pasien akan diperiksa dokter. Jadi untuk data-data dari pasien dan dokter akan direkap pada pasien dokter. Kita menggunakan, oh ini kita sambungin dulu, aku lupa. Oke, ini udah jadi untuk entitas tambahannya. Tapi di sini kita butuh relasi yang dimana dari dokter bisa menyambung ke pasien dokter dan pasien dokter menyambung ke pasien. Yang tadi aku bilang, relasi pada dokter ke pasien dokter adalah memeriksa. Ini kita tulis memeriksa. Dan di sini kita tulis diperiksa. Baru kita masukkan relasinya. Oke, ini sudah jadi relasinya dari
kasus tugas 2 tersebut. Oke, kita bisa membacanya seperti ini. Jadi pada pasien akan melakukan pendaftaran, yang dimana daftar itu akan masuk ke entitas daftar untuk direkap. Dari daftar, pasien ini akan dilayani oleh administrator. Nah, dari administrator ini akan memberikan data ke dokter melalui dokter admin, yang dimana rekapan dari ID admin itu akan masuk ke dokter admin. Nah, dokter admin akan menyimpan data dokter dan juga administrator. Lalu dari dokter ini akan memeriksa pasien tersebut, yang dimana pasien ini juga harus memiliki entitas pendukung lainnya. Pasien akan diperiksa oleh dokter. Jadi itu akan dilakukan berulang-ulang kali, yang dimana nanti akan masuk lagi ke pasien dari rekapan penyakit ataupun konsul itu akan masuk ke pasien dan resepnya akan masuk ke pasien juga. Jadi seperti itu. Tapi di sini kita akan jadi penanda karena aduh, entitas kok nggak bisa. Entitas ini, terus ini, dan ini itu adalah entitas yang lemah karena entitas yang mendukung itu yang sangat kuat hanya di dokter, administrator, dan pasien. Itu harus diperhatikan. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi yang nonton dan juga saya. Terima kasih. Selamat siang.